Jadi gini, dari awal sejak saya syahadat, saya bilang, "Ya Allah, saya nggak kenal kamu secara pribadi." Di saat saya mengucapkan syahadat, saya mau belajar, saya mau memperbaiki diri saya. Saya mau lebih dekat lagi dengan Engkau, berikan jalannya, mudahkan jalannya. Itu aja doa kita ya. Doa kita tuh intinya apa? Doa yang baik. Allah tuh pasti kasih kemudahan, kasih jalan yang Masya Allah kadang di luar pikiran kita sebagai manusia. Karena gini Mbak, saya nggak tahu kapan saya dipanggil Allah ya. Istilahnya udah hampir umur saya, istilahnya terlambat ya. Kenapa nggak dari dulu gitu. Tapi saya bilang, ya Allah di sisa waktu saya mau memperbaiki diri saya, memperbaiki yang sudah lalu-lalu, dan Allah sudah menghapuskan dosa saya, dan insya Allah setiap hari saya mau selalu memperbaiki diri saya. Saya sama suami tuh nangis gitu ya, ini uang dari mana sampai ratusan ribu gitu. Anak-anak saya tuh nggak pernah nggak makan ya Allah. Sedangkan saya lihat di berita itu orang sampai yang kaya raya tutup bangkrut. Artis-artis punya toko kios makanan itu tutup bangkrut. Tapi saya biasa-biasa aja. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Disitulah kuasa Allah, Mas. Ya, tergantung kita ya. Kita mengandalkan Allah apa kita melihat dari manusianya. Kembali menemani sahabat MQ di cerita hijrah, kita akan lanjutkan begitu ya. Sahabat MQ, kalau di episode kemarin, di minggu kemarin, di Kamis sore juga, di waktu yang sama di minggu kemarin, kita membahas begitu, ataupun berbincang dengan asyiknya begitu ya. Sahabat MQ, kita juga akan lanjutkan, kita kulik lagi. Dan ini memang kita hadirkan spesial juga, langsung begitu ya, sahabat MQ hadir di studio MQ FM Jogja. Sudah ada Bunda Yuliana yang sudah hadir di studio MQ FM Jogja, langsung saja sahabat MQ kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yuliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Ini ketemu lagi, kembali lagi begitu ya Bunda. Kami sore lagi. Kita juga akan menanti berbuka lagi begitu bersama-sama, tapi tentunya di sore hari ini spesial karena mengulik lebih lanjut ataupun kita akan mendapatkan inspirasi lagi bersama Bunda Yuliana. Baik, Bunda, kalau di episode kemarin begitu ya sudah dijelaskan memang ini Bunda memeluk Islam sepenuhnya sudah 3 tahun yang lalu dari 2018. Tapi kemudian setelah itu baru pindah ke Yogyakarta. Kita akan lanjutkan perbincangan tapi khusus begitu ya. Di kota tercinta kita, di Yogyakarta. Seperti apa Bunda Yuliana mengawalinya. Kemudian juga bagaimana hal-hal yang memang membuat Bunda Yuliana semakin kuat. Apalagi di kota Yogyakarta. Ini kita awali terlebih dahulu Bunda. Bunda ke Yogyakarta tahun berapa ini Bunda? Iya. Jadi waktu itu saya ke Jogja itu pertengahan 2019 ya. Jadi alhamdulillah Allah memberikan lagi saya pasangan hidup orang Jogja. Baik. Jadi mau nggak mau di mana suami di mana ya istri harus ikut di mana ya. Nah disitulah awal perjalanan saya, hijrah saya. Jalan baru lagi. Jalan baru lagi. Yang kota Jogja yang awalnya memang saya nggak pernah datang ya. Jadi pertama kalinya saya datang itu Jogja adalah kota yang istimewa yang setahu saya ya. Nah saya nikmatin itu hampir kira-kira setengah tahun ya. Setengah tahun saya beradaptasi ya, Masya Allah. Jadi banyak hal yang memang beda dengan Jakarta ya. Tapi alhamdulillah disitulah yang rohani saya yang Masya Allah diperbaharui sekali ya. Seperti itu. Jadi yang tadinya saya tinggal di Samigaluh karena suami keluarga tinggal di Samigaluh. Tapi karena aktivitas saya kan biasa orang kerja ya. Baik. Di Samigaluh itu ya istilahnya nyaman sekali, tenang gitu ya. Hawanya dingin. Mungkin kalau orang di luar Jogja tuh betah gitu ya. Karena kayak puncak gitu ya. Di sana dekat kebun teh Glinggo ya. Wah Masya Allah enak banget, adem. Tapi karena aktivitas saya yang nggak cuman duduk diam saja, jadi saya pindahnya ke Sleman Kota. Nah, disinilah yang saya benar-benar berjuang ya, berjuang dalam hal saya harus mencari nafkah juga ya. Waktu itu alhamdulillahnya
Suami itu benar-benar masuk di pandemi corona. Yang 2 tahun sama sekali, sama seorang proyekan, sama sekali nggak ada proyekan, hampir 2 tahun itu yang saya harus sama-sama kita ya bekerja keras untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Yang Masya Allah, Allah tuh banyak memberikan kekuatan ya. Nah di situ yang saya benar-benar harus mengandalkan Allah. Karena kalau mengandalkan keadaan, lingkungan, situasi itu bawaannya tuh kecewa. Nah disitulah yang saya bilang, ya Allah, saya kalau kayak gini aja saya nggak sanggup, saya butuh tempat untuk saya bernaung di mana itu memberikan kekuatan saya. Itu misalnya kayak pengajian atau apa. Sedangkan kan waktu itu corona kan banyak offline semua ya, Zoom meeting. Iya, dari Mualaf Center Jogja juga, alhamdulillah saya sempat sebelum corona sempat ikut kajian beberapa kali. Tapi pas udah corona itu kita di Zoom meeting aja seperti itu ya. Tapi alhamdulillah berlalulah setahun setengah, akhirnya sudah ada beberapa kajian itu yang dibuka, dan disitulah yang membuat saya makin kuat ya untuk menghadapi keadaan yang jauh beda ya, kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Berarti memang ini di awal pandemi semua mendapatkan cobaan, tapi ternyata Bunda semakin kuat juga karena juga mendapatkan lingkungan baru begitu ya. Iya. Baik. Ya. Nah ini pasti juga menjadi kendala ataupun menjadi hal yang membuat sulit begitu Bunda. Ini apalagi di lingkungan baru harus beradaptasi, harus terus kita harus belajar, tapi harus dituntut juga beradaptasi dengan lingkungan. Ini seperti apa Bunda tantangannya saat di lingkungan baru, tapi dituntut juga kita harus tetap survive ataupun kuat. Begitu Bunda? Iya, jadi cerita awalnya itu saya kan belum bawa anak saya masih di Bogor ya sekolah, 3 yang sekolah itu. Jadi saya benar-benar memikirkan saya harus survive dulu nih untuk dalam hal keuangan, nih anak-anak mesti datang ke sini bagaimana nanti. Nah, jujur ya, kita sebagai manusia, kadang-kadang yang kita pakai tuh logika manusia. Ya, kita lupa Allah kita tuh maha kaya gitu kan. Nah di situ saya yang benar-benar saya udah nggak mikirin masalah materi, pokoknya keluarga kumpul. Akhirnya anak-anak saya dari Bogor 3 ya, yang udah sekolah, yang 1 ikut sama neneknya karena masih balita. Itu 3-nya itu saya bawa, saya boyong. Saya udah nggak mikirin nanti gimana, nggak mikir, pokoknya Allah maha kaya saya bilang. Izinkan saya kumpul dengan suami saya dan anak-anak saya. Nah disitulah yang saya berjuang, saya mencari nafkah dengan salary yang Masya Allah. Jogja tahu sendiri ya UMR-nya berapa. Kita berlima gitu kan. Tapi di situ yang saya merasa kalau nilai dari nominal itu Allah ngasihnya tuh Masya Allah luar biasa. Nah ada satu hal yang membuat saya tuh kayak nggak damai sejahtera, saya nggak bahagia itu apa? Jadi di saat saya bekerja itu saya kan marketing ya, jadi saya keliling jalan itu saya bilang oke, waktunya sholat saya berhenti di masjid saya sholat. Tapi saya jadi maksudnya gini loh, kita hidup itu ya utamakan itu sholat. Nah disitulah yang saya alhamdulillah kalau saya bekerja dengan orang itu jam sholat saya itu terbatas. Saya sama Allah nggak bisa lama-lama. Jadi di dalam hampir 1 tahun saya bekerja itu, saya bilang sama Allah, saya bilang, ya Allah terima kasih untuk rezeki yang kau berikan saat ini. Tapi saya mau lebih dekat dengan engkau. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi saya tetap bisa cari rezeki. Nah 1 kali di 1 pengajian itu, saya ikut di kajian itu, saya dikasih 1 peluang. Itu dawat inyong, saya sambil ini ya. Dawat inyong itu ya yang sampai hari ini ya yang apa ya, membantu ekonomi kami gitu ya. Nah di situ yang saya Masya Allah bersyukur ya. Nah akhirnya saya pelan-pelan mulai melepaskan pekerjaan saya yang saya berjualan di rumah. Disitulah yang saya Masya Allah, saya bisa berlama-lama saya sholat. Rizki juga Masya Allah ada aja, saya sering pasang status WA gitu ya. Nah di situ ya yang benar-benar kita sebagai manusia itu kadang kita melihat yang di depan mata. Tapi kan yang nggak kelihatan itu kita kadang-kadang mengabaikan. Ya, jadi disitulah yang saya merasa benar-benar saya diubah paradigma saya tuh di Jogja ini, yang benar-benar saya hanya mengandalkan Allah semata, yang nanti Allah akan menggugah hati hamba-hamba Allah yang lain untuk bisa
melariskan dagangan saya. Seperti itu. Baik. Ini menarik Bunda, yang dikatakan adalah fokus kepada Allah. Dan memang walaupun kita mencari rezeki, tapi kita juga harus ingat bahwa Allah lah pemberi rezeki. Jadi kita memang harus selalu kepada Allah. Dan ceritanya Bunda tadi, sampai berpindah pekerjaan, agar membela-belakan begitu ya Bunda, agar lebih dekat kepada Allah, tapi pasti ini mengalami hal yang sulit begitu. Kita ingin sekali dekat kepada Allah, tapi pasti ada gejolak begitu Bunda. Ini pasti sulit dilakukan. Nah ini seperti apa Bunda bisa bertahan, kemudian bisa meyakinkan saya memang jalannya seperti ini dan memang jalan kepada Allah ini lebih baik. Bagaimana Bunda? Iya, jadi waktu itu saya ingat banget, saya join di Dawet Inyong itu bulan April tahun lalu ya. Berarti ini udah 1 tahun ya. Itu yang bener jalan rumah saya nggak ada orang beli. Sepi, sunyi, masih nggak sebebas sekarang ya. Jadi yang Malioboro aja yang Masya Allah dulu ramai sampai nggak ada orang. Tapi di situ saya yakin rizki Allah itu udah Allah tetapkan sama kita. Ya, yang kadang kita lupa. Jadi kita berlelah-lelah, tapi kalau memang rizkinya 100.000 ya 100.000. Rizkinya 1 juta ya 1 juta. Itu yang kita imani. Allah pasti kasih rizki, nggak mungkin nggak kok. Nah di situ yang saya alhamdulillah saya tuh tipe orang yang fokus. Baik. Saya bertahan. Karena apa? Semua ini atas seizin Allah. Dan kita sebagai manusia itu harus menerima, bukan menolak atau menentang. Karena apa? Setiap hal yang kita alami di kehidupan kita, itu kalau ada masalah itu pasti Allah itu pemegang kuncinya. Jadi kita nggak usah mencari solusi kemana-mana, nggak perlu. Allah lah sumber solusi itu. Jadi saya tetap bertahan. Alhamdulillah selama corona berlangsung kita nggak pernah kelaparan. Dagangan saya tetap laris manis. Ya memang tidak seramai orang yang antri sebagaimana, tapi setiap hari itu ada aja. Sampai kadang-kadang saya sama suami itu nangis gitu ya. Ini uang dari mana sampai ratusan ribu gitu. Anak-anak saya itu nggak pernah nggak makan ya Allah. Sedangkan saya lihat di berita itu orang sampai yang kaya raya tutup bangkrut. Artis-artis punya toko kios makanan itu tutup bangkrut. Tapi saya biasa-biasa aja. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Disitulah kuasa Allah, Mas. Ya, tergantung kita ya. Kita mengandalkan Allah apa kita melihat dari manusianya. Makanya sifat yang bercukup diri itu yang kadang nggak semua orang mengalami itu. Baik, bercukup diri dan tadi semua solusi ada kepada Allah. Ya. Jangan mencari-cari yang lain karena memang sudah disediakan oleh Allah. Ya. Kita memang harus tawakal, istiqomah begitu ya. Ya. Baik Bunda Yuliana, tadi sudah sedikit cerita memang tentang rezeki begitu ya. Dimana rezeki ini adalah semua pemberian Allah. Jadi kita jangan mencari di mana-mana karena memang pemberi rezeki adalah Allah. Carilah Allah terlebih dahulu, insya Allah kita dapat rezekinya. Baik Bunda. Ini kalau tadi berbicara tentang lingkungan yang baru, hal yang baru juga, dan memang kondisi yang semuanya baru, bahkan juga saya merasakan hal yang baru saat pandemi begitu Bunda. Pasti semuanya berbeda daripada yang dahulu-dahulu yang memang semuanya serba mudah begitu Bunda. Saat pandemi semua dibatasi termasuk juga saat kita ingin menuntut ilmu bahkan juga terbatas. Kalau dari Bunda sendiri seperti apa dalam perjalanannya, apalagi pandemi yang semua serba terbatas Bunda? Ya, jadi waktu itu saya benar-benar mengalami satu hal yang nggak mudah ya untuk dilewati ya. Kita orang dewasa aja kadang kaget, apalagi anak-anak ya, yang sekolah terbatas, nggak bisa masuk sekolah, cuma bisa sekolah online seperti itu ya. Dan saya juga yang istilahnya tuh buka warung aja dijamin, ya kan? Jam 6 harus sudah tutup. Kalau nggak patroli, wah sana-sini satu berapa mobil tuh lewat depan rumah. Itu yang benar-benar, tapi alhamdulillahnya saya nggak pernah khawatir ya. Baik. Ya, karena apa? Rezeki kita udah dijamin, ya memang keadaannya memang seperti itu, kita harus menerima. Tapi banyak orang itu nggak bisa menerima keadaan itu. Benar sekali. Ya, karena apa? Kebebasan yang biasa dia alami sekarang harus terikat, semua mau dibatasin. Tapi kalau kita secara positif melihat ini adalah hal yang pembelajaran buat kita, contoh kayak prokes itu. Kita kan orang Indonesia ya. Kadang mohon maaf ya, untuk prokes itu cuci tangan mau makan aja kadang jarang. Disitulah kita yang benar-benar di situ saya ambil hal yang positif dan mengajarkan kepada keluarga saya. Ya udah dinikmatin aja semuanya. Nah kita otomatis diajarkan untuk lebih bersih mungkin kehidupan kita dan nggak terlalu banyak bersosialisasi juga. Itu kan yang kadang-kadang
mohon maaf ya, banyak hal-hal yang negatif yang sering kita lakukan, contoh dengan berkumpul, ya kan? Ya mending daripada kita berkumpul yang melakukan hal-hal yang negatif, contohnya ngumpul-ngumpul di kafe, ya kan, ngobrol-ngobrol akhirnya gibah, ya kan? Iya kan? Ya maksudnya itu saya bilang bagus juga nih ya corona. Jadi banyak hal ya yang hal-hal negatif yang akhirnya kita mengurangi gitu seperti itu. Tapi ini nggak gampang ya, karena secara nggak langsung itu kita jujur sebagai manusia itu diperbaharui kehidupan kita yang awalnya A sampai Z sekarang jadi A sampai D doang, ya kan? Itu hal yang nggak mudah dan disitulah kita diajar untuk bagaimana kita menerima keadaan dan itu nggak semua orang bisa menerima itu. Begitupun saya dan keluarga, tapi kita mau apa? Belajar untuk menerima, tapi akhirnya jujur Mbak, dengan kita menerima itu, Masya Allah, lillahi ta'ala, kita ikhlas, kita ridho. Jalaninnya tuh enak banget, nggak ada beban, nggak ada khawatir, nggak ada apapun. Kayak saya, itu kan sudah mulai berjualan ya, hampir 2 tahun ini ya. Dengan saya berjualan itu, ini satu yang kemarin saya cerita di part pertama itu, kita jangan hanya wait and see, tapi kita juga harus mencari. Hidayah itu dicari, bukan menunggu, ya kan. Nah, saya tuh tipe orang yang terus mau belajar, walaupun saya udah tua ya, tapi saya mau mengenal Allah lebih dalam lagi. Saya mau cinta saya sama Allah tuh lebih dalam bagaimana. Seperti kita menikah dengan seseorang, ya kan? Kalau sekarang tuh zamannya anak muda itu kan nggak ada yang pacaran dulu apa segala. Kalau di Islam itu kan nggak ada ya. Jadi pacaran setelah menikah, iya kan? Nah kalau kita bagaimana kita mencintai seseorang itu, kita harus kenal dia lebih dalam lagi, ya kan? Bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk berlama-lama kalau kita nggak mencintai Allah? Oke, baik. Ya. Nah, disitulah yang saya, alhamdulillah di masa pandemi itu, sejak saya ke Jogja, jadi saya dari Mall of Center Jakarta, itu saya bilang sama tim di Jakarta, saya mau pindah ke Jogja. Saya bernaung di mana nih? Pasti saya tahu seluruh Indonesia bahkan dunia, Mall of Center itu ada ya tempatnya ya. Nah, disitulah saya akhirnya dikasih satu tempat di mana saya bernaung dan alhamdulillah sampai hari ini kita ada grup Mall of Center. Disitulah yang sampai hari ini tuh tetap terjaga, terpelihara iman saya, kehidupan saya. Maksudnya walaupun kita mungkin nggak sering ketemu, sering jumpa, tapi tetap ada komunikasi. Di situ kita yang kadang-kadang mohon maaf ya, kita sebagai manusia, apalagi kita masih orang yang masih baru belajar ya. Banyak teman-teman saya alhamdulillah tuh di kajian itu banyak kita ketemu para mualaf center ya dari berbagai suku bangsa ya. Itu ya yang mohon maaf kadang-kadang hanya menunggu dijemput gitu kan. Dijemput dalam arti ayo ikut kajian gitu. Jadi memang itu harus dalam diri kita sendiri ya kan. Nah, jadi di saat pandemi itu saya aktif lihat WA di mana yang sudah ada kajian saya datang dan mohon maaf saya kan nggak tahu daerah Jogja ya. Jadi saya pakainya online Google Map. Itulah penunjuk saya. Jadi insya Allah selama saya dikasih Sherlock, insya Allah saya datang. Di situ yang saya melihat alhamdulillah itu makin memperbaiki rohani saya gitu loh. Seperti itu. Baik. Tadi ada yang menarik Bunda, ini mungkin untuk yang malas sholat ataupun masih menunda-nunda, ini karena belum cinta kepada Allah sepenuhnya. Tapi Bunda, bagaimana cara kita memang bisa terus mencinta Allah, terus bisa dekat kepada Allah, terus bisa mengenal lebih jauh kepada Allah. Kalau dari Bunda Yuliana sendiri seperti apa Bunda? Jadi gini, dari awal sejak saya syahadat, saya bilang, ya Allah saya nggak kenal kamu secara pribadi. Di saat saya mengucapkan syahadat, saya mau belajar, saya mau memperbaiki diri saya mau lebih dekat lagi dengan Engkau, berikan jalannya, mudahkan jalannya. Itu aja doa kita ya. Doa kita tuh intinya apa? Doa yang baik. Allah tuh pasti kasih kemudahan, kasih jalan yang Masya Allah kadang di luar pikiran kita sebagai manusia. Seperti itu. Jadi sampai kadang-kadang belum waktunya sholat aja kita udah kok lama banget ya, zuhur kok belum gitu ya. Itu karena apa? Kita kangen mau ketemu Allah gitu. Ya memang kita nggak cuma sholat aja ya, Allah selalu ada di setiap kehidupan kita, di setiap tarikan nafas kita ya. Cuman kalau kita sholat tuh seakan-akan tuh Allah tuh di depan kita, seakan-akan dia memeluk kita, seakan-akan dia tuh ada di depan kita dan dia tuh sumber kekuatan kita yang kadang kita nggak kuat menghadapi kehidupan ini.
Baik, Bunda, ini memang untuk Allah begitu ya. Ini memang kalau kita sudah dekat kepada Allah, kita kenal kepada Allah, kita pasti akan merasakan kehilangan. Kalau memang kita berjauh-jauhan, sedikit jauh saja, kita bisa merasakannya. Sehingga itu adalah kekuatan kita untuk selalu ingin dekat kepada Allah begitu ya Bunda. Ya. Semua pasti ada jalannya, semua pasti menemukan jalannya. Tapi tadi Bunda juga menyebutkan meminta jalan kepada Allah, termasuk jalan untuk dekat kepada Allah. Ini apakah memang cara Bunda untuk bisa semakin dekat kepada Allah dengan melibatkan Allah itu sendiri? Ini seperti apa Bunda? Karena gini Mbak, saya nggak tahu kapan saya dipanggil Allah. Ya. Istilahnya udah hampir umur saya, istilahnya terlambat. Ya. Kenapa nggak dari dulu gitu? Tapi saya bilang, ya Allah, di sisa waktu saya mau memperbaiki diri saya, memperbaiki yang sudah lalu-lalu. Dan Allah sudah menghapuskan dosa saya, dan insya Allah setiap hari saya mau selalu memperbaiki diri saya. Terutama di keluarga saya terdekat dulu ya. Jadi gini, saya kadang-kadang berpikiran ya, orang itu kadang terlihat baik di mata manusia lainnya ya, tapi dia kurang baik di mata keluarganya. Jadi itu ya yang jadi patokan saya. Bagaimana saya menjadi istri yang baik, istri yang soleha, yang melayani suami. Bagaimana saya menjadi ibu yang baik buat anak-anak saya. Dan barulah kita keluar menampakkan diri kita bagaimana baik. Jadi apa? Dulu ada satu cerita, boleh saya cerita sedikit ya? Baik, silahkan. Waktu saya masih non-muslim, itu ada satu pendeta. Jadi saya sebutnya. Satu pendeta itu, wah Masya Allah dia luar biasa ya. Dia dipandang semua orang, wah pendeta yang hebat gitu. Ini hanya cerita aja ya. Pada saat dia lagi di ceramah di gereja itu, datanglah istri dan anak-anaknya. Dia bilang, wah kamu hanya hebat di mimbar saja, tapi kamu jauh sekali. Jadi karakter itu ada dua karakter ya. Jadi yang bisa melihat kita baik atau enggak itu orang terdekat kita. Benar sekali. Iya. Itu yang sering kita lupakan. Dan itu yang terjadi, yang saya sering mengalami itu. Wah, di pengajian Masya Allah ya, istilahnya santunnya Masya Allah. Tapi setelah kita kenal lebih dekat, jadi oh ternyata seperti ini. Nah, itulah kadang-kadang apa? Jilbab ini tidak hanya menutupi tubuh kita, tapi harus menutupi apa? Keburukan kita itu seperti apa. Jadi ya memang kadang-kadang kita harus berhijab dulu baru memperbaiki diri ya. Kalau menunggu memperbaiki diri sampai kapan kita mau berhijab, kan seperti itu. Contohnya. Cuman saya tipe orang yang nggak mau jadi orang yang munafik. Jadi kalau saya, mohon maaf ya, kalau orang Jawa itu kan santunnya Masya Allah. Jadi saya benar-benar banyak belajar, karena suami saya orang Jogja asli kan. Jadi kadang bejendol di belakang kayak blangkon gitu ya. Nah saya bukan tipe orang, kayak misalnya saya sama mbaknya nih ya, oh saya di depan banyak manis-manis gitu, ternyata saya nggak suka sama mbaknya. Saya bukan tipe orang seperti itu gitu loh. Jadi makanya begitupun saya dengan keadaan saya, oh beginilah saya gitu loh. Makanya saya kadang kasih tahu, maaf ya kalau saya nggak tahu karena saya mualaf gitu loh. Jadi kadang-kadang orang lihat saya gini, panggilnya Bu Haji gitu ya, Masya Allah ya. Enggak, saya bukan, saya bilang. Bahkan saya lagi belajar agama, saya bilang kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya kita dengan menutup diri kita, aurat kita terlihat lebih santun, tapi alangkah Masya Allah indahnya hati kita lebih dahulu yang kita benar-benar perbaiki seperti itu. Baik. Perbaiki juga di luarnya, tapi tentunya perbaiki di dalam. Hatinya ini juga penting, karena memang dari hati kita bisa tergerak. Tadi Bunda juga bilang, dari hati semuanya ini bisa semua bergerak. Kita ingin bersolat ataupun kita beribadah. Dekat pada Allah itu adalah keinginan hati kita. Baik. Masih di cerita hijrah, sahabat MQ, di sore hari ini masih bersama Bunda Yuliana. Dan kalau tadi sudah berbincang begitu ya, sudah banyak cerita yang diceritakan oleh Bunda Yuliana, yang memang ini sangat meneguhkan begitu Bunda. Sangat bisa menjadi refleksi juga kepada diri kita. Tapi tadi kalau kita berbincang, memang tentang beribadah kepada Allah, kita memang harusnya, wajibnya begitu ya. Dan ini kalau tadi sudah disebutkan juga, saya menyebut bahwa memang beribadah kepada Allah ini adalah juga nikmat.
Kalau kita bisa merasakan indahnya ataupun nikmatnya beribadah, ini sangat luar biasa sekali. Tapi tidak kalah penting Bunda, ini kalau kita berhubungan kepada Allah, hablum minallah begitu ya. Tidak kalah penting juga kita hablum minannas. Ini pasti juga banyak kendalanya ataupun banyak cerita yang bisa dibagikan oleh sahabat MG. Nah, kalau dari Bunda Juliana sendiri seperti apa Bunda dalam berhubungan begitu ya kepada manusia, kemudian kepada keluarga, kepada lingkungan baru, masyarakat begitu tentunya pada umumnya juga. Seperti apa Bunda Juliana? Iya, jadi saya sejak pindah ke Jogja itu kan jauh dari keluarga saya ya, keluarga saya di Bogor. Jadi sampai bapak saya tuh setiap subuh tuh bangunin saya tuh saking kangen ya, nggak pernah pisah sama anaknya. Itu satu hal yang agak berat buat saya ya. Jadi ya karena dia tahu saya mualaf, jadi setiap subuh demi Allah bapak saya nggak pernah sehari pun dia nggak membangunkan saya sholat subuh. Itu yang membuat saya sedih ya. Jadi bapak saya baru meninggal 100 hari yang lalu. Terus saya merasa kehilangan sosok bapak yang luar biasa mendukung saya ya, yang mendukung saya di dalam saya menjalani ibadah sholat saya gitu. Nah di situ juga saya pisah sama keluarga saya, itu hal yang lumayan berat ya. Di sini tuh saya merasa lonely kadang-kadang ya, tapi Allah tuh maha luar biasa ya. Dia memberikan orang-orang yang baik banget di samping saya yang nggak ada hubungan darah, misalnya seperti tetangga, teman-teman di kajian ya, tim dari Mualaf Center Indonesia Regional Jogja, Masya Allah, itu yang keluarga baru buat saya ya. Nah di situ yang memang ada satu pepatah mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Jadi kota Jakarta sama Jogja itu jauh berbeda ya. Tulisan aja Jakarta dan Yogyakarta itu beda. Disitulah yang kita harus beradaptasi dengan keadaan yang tata kromo, tata cara bahasa, bicara. Jadi saya pernah tinggal di Jawa Tengah, Salatiga. Tante saya menikah dengan orang Salatiga. Itu Jawanya beda sama Jogja. Masya Allah, Jogja tuh santun sekali ya. Nah di situ yang kadang-kadang saya tuh ya jangan jujur saya bilang saya orang Jakarta, saya orang Bogor, jadi mohon maaf kalau mungkin tata bahasa saya kurang sopan gitu kan. Saya bisa dengar bahasa Jawa, jadi siapa yang ngerasa nih saya ngerti. Cuman untuk mengucapkannya itu agak susah gitu ya Mbak ya. Jadi disitulah yang saya tuh harus beradaptasi bagaimana saya harus bisa survive di sini. Yang jujur kalau saya secara hubungan darah saya nggak ada keluarga di sini ya. Tapi di situ yang benar-benar Allah memberikan kamu nggak sendirian, banyak sekali Masya Allah saudara-saudaramu di sini gitu. Dan yang alhamdulillah iman saya pun diperbaiki tuh di Jogja ini. Makanya saya 3 tahun tuh saya cinta banget sama Jogja, Masya Allah. Sampai pernah saya kasih tahu saya, Kak, kamu nggak kesepian di Jogja. Saya bilang, saya justru bahagia banget di Jogja. Adik saya merasa saya tuh kayaknya nggak punya siapa-siapa kan, karena saya cuma berdua saudara sama adik saya. Padahal saya bilang ini, aduh Masya Allah, saya di sini Senin sampai Sabtu tuh bisa ngaji terus gitu. Waktu saya di Jakarta malah, mohon maaf ya, saya ada pengajian tuh dari pengajian tuh malah jarang banget ya, kadang sebulan cuma sekali. Di sini aduh Senin sampai Sabtu terserah mau ngaji di mana aja bisa, Masya Allah. Baik. Iya seperti itu. Berarti ini bisa jadi juga jawaban dari Allah. Kalau tadi Bunda Juliana pernah berdoa, dekatkanlah caranya gitu ya, jalan kepada Allah, langsung dijawab Bunda. Ini juga dibantu oleh teman-teman juga, dibantu oleh masyarakat juga, yang memang ini juga membantu Bunda Juliana. Ini bisa jadi juga tangan dari Allah, karena memang bantuan Allah tidak disangka-sangka Bunda. Baik. Untuk segmen berikut ini begitu ya, Bunda bercerita hijrah, apalagi juga sudah mau Lebaran, kita mempersiapkan untuk menjadi pribadi yang baru, kita yang baru gitu ya. Nah ini apa yang ingin disampaikan Bunda Juliana, tentunya untuk sahabat yang di luar sana. Silakan Bunda. Iya. Jadi ini tahun ini saya puasa tanpa bapak saya. Itu yang sangat sedih ya, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Yang kadang-kadang saya masih belum bisa menerima keadaan kok begitu cepatnya Allah mengambil bapak saya, tapi Allah lebih sayang sama bapak saya. Di situ yang saya melihat ya, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Allah ya. Di situ yang kita selalu, nggak cuma Ramadan ya, setiap hari kita harus bisa mempersiapkan diri kita. Apa yang belum kita perbaiki, kita perbaiki.
seakan-akan mungkin 1 detik lagi kita nggak tahu bagaimana keadaannya. Jadi di setiap tarikan nafas kita berusaha hidup lebih baik lagi. Bahkan di setiap saya bangun tidur, itu saya bilang, ya Allah, terima kasih. Engkau memberikan kesempatan aku untuk memperbaiki diri lagi. Untuk hidup lebih baik lagi. Di situ yang kadang-kadang kita manusia terlalu angkuh dan sombong. Kita merasa, oh saya sehat kok, saya nggak kenapa-kenapa kok. Kita nggak tahu umur kita tuh sampai di mana. Jadi di sini yang saya mau katakan, Allah itu maha segalanya. Lebih dari apapun yang manusia itu miliki. Yang kita miliki semua itu hanya titipan saja. Allah bisa ambil kapanpun Allah mau. Jadi jaga semua titipan kita. Jaga semua itu karena Allah. Semua itu milik Allah, jangan lupa itu. Keluarga kita, suami kita, anak kita, mertua kita. Yang ada di dunia ini yang kita miliki itu hanya titipan. Jadi berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Setiap hari berusaha memperbaiki diri. Allah berusaha agar kita mau mendengar suaranya. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia terlalu angkuh. Allah memanggil melalui azan. Kadang-kadang kita menunda, kita sibuk. Ntar dulu WA dulu nih, uang ratusan juta masuk. Allah mau ngambil saat itu juga bisa. Itu yang saya alami ya. Jadi saya merasa semua ini semua milik Allah. Kita semua di dunia ini hanya titipan sementara saja. Seadanya waktu sekarang, saat ini, menjelang berbuka puasa, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Alhamdulillah kalau kita masih diberi kesempatan, itu yang kadang kita lupa. Kesempatan itu luar biasa. Allah nggak berikan itu 2-3 kali. Tapi Allah melihat kita, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Saat ini, saat Ramadan, perbaiki ibadahmu. Tapi Ramadan sudah selesai. Bukan selesai juga ibadahmu, terus perbaiki diri. Baik, terima kasih Bunda Yuliana sudah bergabung bersama kami, menemani kami juga di sore hari ini. Sehat selalu Bunda Yuliana. Amin, alhamdulillah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.